Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua dimanapun Anda berada, mari luangkan waktu untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dia sahabat sejati kita yang memberikan nyawanya buat kita semua. Kita menyembah Dia, memberikan bagian hati yang terbaik buat Yesus. Mari datang dan memberikan fokus kita hanya pada Dia. Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. We worship you, Lord Jesus. Call your name tonight, Lord. Only your name, Jesus. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I'm on my knees, here in your presence. I give my life to you, all my burdens and my fears. I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all.
bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah gunung batu kami, kota benteng perlindungan kami. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau penuh batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji
kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Sungguh Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Tidak ada Allah lain selain daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena hanya Yesus yang membuat kami terkagum malam ini. Karena hanya Yesus di mana mata kami tertuju. Kami semua terpaku akan setiap perbuatan Yesus yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Kami memuji Engkau Tuhan.
dahsyat, Engkau hebat. Kami terkagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang mengagumkan buat kami. Shalom saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saat ini kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kita mau belajar sesuatu juga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, tahun 2020. Kita sudah hampir di penghujung tahun 2020. Tahun yang aneh sekali buat kita semua. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami tahun yang seperti ini. Tapi tahun ini, saudara-saudara, tidak ada satupun orang di muka bumi ini, di planet ini, yang tidak mengalami dampak dari satu pandemi yang melanda kita semua. Entah saudara tinggal di desa, di kota, di pulau terpencil, di negara maju, di gunung, di lembah, dimanapun pasti terdampak. Hanya ada 10 negara yang tidak mengalami infeksi COVID-19. Tapi itu pun mengalami dampaknya. Karena pariwisatanya turun sampai ke 5% saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Rasanya kita ingin segera mengakhiri tahun ini dan masuk tahun yang baru, tahun yang berbeda. Tapi kita masih punya beberapa minggu lagi dan kita mau lihat sebenarnya bagaimana Tuhan ingin untuk kita mengakhiri tahun ini. Saya percaya saudara-saudari semua ingat satu cerita yang sangat terkenal di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini satu cerita yang semua pasti kita ingat kalau kita sudah jadi orang percaya. Pada saat itu Tuhan Yesus baru saja melakukan satu mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Satu mujizat yang ajaib. Dan setelah itu, walaupun banyak orang masih ingin mengikut Yesus, tapi dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Dan mereka disuruh oleh Tuhan Yesus menyeberang dengan perahu. Dan Tuhan Yesus seperti biasa dia ingin menyendiri berdoa di atas bukit. Nah, pada saat itu saudara-saudari, pada saat itu terjadi angin sakal. Kira-kira 2 mil setelah murid-murid itu naik perahu, 2 mil setelah itu ada angin sakal tiba-tiba. Dan angin ini membuat perahu itu terombang-ambing dengan gelombang yang cukup besar. Sehingga mereka mendayungnya rasanya udah payah seperti itu. Dan kemudian pada saat itu jam 3 malam kira-kira, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus datang. Di Matius 14 ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi bagaimana kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus datang. Pertama-tama dia datang tidak naik perahu yang lain. Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. He came with style, saya bilang. Dia berjalan di atas kemustahilan. Dia berjalan datang secara ajaib. Dia melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dia berjalan di atas air. Dan itu seringkali yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang saat kita membutuhkan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Dan kapan Tuhan Yesus datang? Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang jam 3 malam. Jam 3 malam itu adalah jam yang paling gelap sebelum fajar menyingsing. Dan pada saat seperti inilah juga seringkali Tuhan Yesus datang, bukan, dalam kehidupan kita. Saat dimana itu terjadi kegelapan dalam hidup kita. Entah kita sedang ada masalah, entah kita menghadapi tantangan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, rasanya dunia kita gelap. Juga saat terombang-ambing seperti murid-muridnya yang mengalami
gelombang yang menerpa perahu mereka sehingga mereka terombang-ambing. Pada saat seperti itu juga seringkali Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kemudian kita perhatikan, saudara-saudari, apa yang Yesus katakan saat dia datang. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu statement yang sangat powerful. Dikatakan, jangan panik, jangan takut, ini aku. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita pasti tidak takut, tidak panik ya. Nah, pandemi ini juga sebenarnya bukan hanya pandemi berupa penyakit, tapi banyak sekali membuat orang tuh merasa takut. Seringkali kita menjadi takut akan masa depan, akan apa yang terjadi besok. Kita makan apa besok, makan apa lusa, makan apa bulan depan. Karena banyak sekali dampak dari pandemi ini. Kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah, bahkan ibadah dari rumah. Banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, banyak sekali orang yang bisnisnya gonjang-ganjing, bahkan rumah tangganya banyak sekali dampaknya. Tapi saat ini Tuhan datang dalam hidup kita. Dia berkata, jangan takut, ini aku. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus, saudara, Petrus seorang bekas nelayan yang selalu punya kata untuk dikatakan. Dia orang yang ceplas-ceplos, orang yang impulsif, orang yang tidak takut bicara. Dia langsung bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku jalan ke situ. Tidak ada murid yang lain yang meminta seperti itu. Tapi Petrus minta. Dan Tuhan Yesus baik. Walaupun ini satu permintaan yang tidak terlalu penting ya. Tapi Tuhan Yesus mengabulkan. Dan Petrus langsung melangkah keluar dari perahu. Dan dia sungguh-sungguh berjalan di atas air. Sungguh-sungguh terjadi. Petrus seorang manusia biasa, bukan anak Allah seperti Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia mendengar satu kata dari Tuhan Yesus, datanglah. Satu kata dari Tuhan Yesus, saat kita mendengar dan melangkah, itu membuat kita berjalan di atas kemustahilan. Hanya perlu satu kata, saudara-saudara. Tapi sayangnya, walaupun tidak dicatat berapa langkah Petrus itu berjalan di atas air, sayangnya ayat berikutnya dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kata ketika dirasanya, ini dalam bahasa Inggris tertulis when he saw, ketika dia melihat. Yang bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah blepon. Nah, kata blepon ini ternyata mengandung satu arti yang mendalam. Dia memperhatikan, blepon ini artinya memperhatikan dengan seksama keadaan fisik di sekitarnya, sehingga dia punya cara pandang tertentu yang membuat dia bisa melakukan sesuatu. Jadi dia melihat dengan seksama, bukan hanya melirik, bukan hanya memandang sekilas saja, tapi dia melihat dengan panca inderanya, dia melihat dengan seksama apa yang ada di sekelilingnya. Dan itulah yang terjadi atas Petrus. Pertamanya dia lihat Tuhan Yesus, tapi kemudian dia berubah pandangannya, fokusnya berubah. Dari lihat Tuhan, kemudian dia lihat ke sekelilingnya, dia baru sadar, loh, kok aku jalan di atas air? Mungkin seperti itu ya. Ini mustahil, this is impossible. Manusia tidak bisa berjalan di atas air. Mulai pikiran sadarnya masuk dan mulai dia goyah imannya. Mungkin juga dia melihat angin itu ya, dia merasakan angin itu. Dia melihatnya, menganalisanya, dia ambil kesimpulan, apalagi ada angin. Sudah tidak mungkin aku berjalan di atas air. Pada saat itu juga dia tenggelam.
Jadi dia sudah berjalan di atas air, dia sudah berjalan di atas kemustahilan, tapi kemudian dengan indranya dia menganalisa sesuatu dan dia mengambil kesimpulan sendiri. This is impossible. Akhirnya dia tenggelam. Sayang sekali saudara-saudari. Kemudian Tuhan Yesus menegur Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengapa engkau bimbang? Kata bimbang di sini artinya adalah dia berada di antara dua cara pandang. Ini dari bahasa Yunani yang berkata distaso. Berada di antara dua posisi. Berada di antara dua keinginan. Berada di antara dua kepercayaan. Jadi Petrus melihat Tuhan Yesus, tapi dia juga melihat sekelilingnya dan melihat dirinya. Akhirnya dia tidak bisa berjalan di atas kemustahilan. Dan inilah yang sering terjadi atas orang percaya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga melihat kondisi, situasi, masalah, tantangan, rasanya tidak mungkin. Akhirnya goyang. Dikatakan dalam Yakobus bahwa orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ada yang pergi kepada Tuhan minta kesembuhan, tapi juga pergi ke dukun. Itu tidak akan terjadi, saudara-saudari. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, tapi melihat ini sakit yang dokter saja sudah angkat tangan dan akhirnya tidak percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang melakukan mujizat, tetapi dia melihat kondisi keluarganya tidak mungkin dipulihkan. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudari, pada Petrus, dan saat itu dia tenggelam. Seberapa banyak di antara kita yang sudah memulai satu perjalanan rohani dengan iman, berjalan dalam roh, berjalan di atas kemustahilan, tapi kemudian setelah beberapa lama kita mulai lihat sekeliling, kita mulai lihat keadaan, kita mulai lihat diri kita, mengandalkan diri kita, mungkin merasa sanggup, kemudian menjadi akhirnya tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kecemasan, tenggelam dalam kekhawatiran. Itu banyak terjadi, saudara-saudari. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Ketika saudara diselamatkan, pada waktu itu, apakah itu karena perbuatan saudara-saudari? Atau itu kasih karunia daripada Tuhan? Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan Yesuslah yang mencari domba yang hilang. Tuhan Yesuslah yang datang dan menyelamatkan. Dan kita sekarang yakin kalau ditanya, apakah kamu yakin kamu akan masuk surga? Ya, aku yakin. Bukan karena aku baik. Bukan karena aku berbuat ini, itu, A, B, C, D. Bukan. Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, itu sempurna. Kita tidak bisa menambahkan sedikit pun atasnya. Kita terima dengan iman. Dan kita yakin saat ini bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat kita sudah memulai dengan iman, kita sudah berjalan di dalam roh, janganlah kita mengalihkan fokus kita, pandangan kita daripada Tuhan Yesus. Kita harus tetap melihat, memandang Tuhan Yesus, sehingga iman kita tidak bergantung kepada kondisi, keadaan, situasi, tantangan, atau diri kita sendiri. Waktu kita menerima Yesus, semua karena kasih karunia. Dan kita juga dengan cara yang sama harus berjalan setiap hari, yaitu dalam kasih karunia Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Karena Yesus adalah sumber segala sesuatu. Bahkan hikmat kita, talenta kita, kemampuan kita, apa yang bukan dari Tuhan, segala sesuatu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tuhan memberkati.
beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kita mau mengakhiri sama-sama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. We want to finish strong. Kita mau mengakhiri tahun ini dengan kuat. Bukan dengan kekalahan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan janji Tuhan, dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan, mata yang hanya tertuju kepada Tuhan kita yang hidup, dan kita akan berjalan di atas kemustahilan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bahkan iman kita pun Tuhan yang membawa kepada kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Setiap jam kita memerlukan Tuhan. Setiap jam kita perlu untuk datang kepada Tuhan. Dalam hati kita selalu mengingat Dia. Dan selalu kita connect dengan Tuhan. Setiap jam, setiap hari, setiap waktu. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kami dengan satu kasih yang kekal. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan saat kami berjalan di dalam kegelapan. Engkau yang datang dan mencari kami. Engkau gembala kami yang baik. Dan saat ini pun ya Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri.
walaupun kami sudah menerima penebusan atas dosa kami sudah menerima hidup yang baru di dalam Engkau, tapi kami mau terus berjalan, fokus memandang kepadamu. Tuhan yang memimpin langkah kami, Tuhan yang pimpin hati kami. Satu kata saja Tuhan Yesus, daripada Tuhan, kami berjalan di atas kemustahilan. Satu kata saja, tapi itu perkataan Tuhan, itu yang kami perlu. Berkata-katalah Tuhan pada setiap orang yang mengikuti worship saat ini. Berkata-katalah, teguhkan setiap kami, tuntun langkah setiap kami, karuniakan kekuatan baru untuk mengakhiri tahun ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saat ini kami melepaskan damai sejahtera yang daripada Tuhan memerintah atas hati dan pikiran kita semua. Sukacita daripada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jalan keluar yang daripada Tuhan saat tidak ada jalan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya Bapa. Kau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Apa yang kami alami Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat-sangat setia kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk rahmat dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Uralabaya shikaralabaya. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara-Mu memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal
Apapun yang Bapak, Ibu, Saudara sedang alami hari-hari ini, Tuhan punya rancangan yang indah atas kita semua. Tidak ada rancangan yang buruk dalam hati dan pikiran Tuhan mengenai kita. Kita sudah ada di dalam pikiran dan hatinya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah menulis tentang kita. Satu rancangan yang terbaik, satu rancangan yang luar biasa. Sebagai pernyataan iman kita saat ini, mari kita sama-sama mendeklarasikan ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, janji Tuhan yang akan kita pegang hari-hari ini. Kita akan baca dari Yeremia 29 ayat 11, bersama-sama kita akan baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Berapa menit? Berapa?